Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan sehingga bisa kita mempelajari atau belajar tentang metode pembelajaran PAI. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah dari sahabat Abu Nawas. Siapa Abu Nawas? Abu Nawas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad. Beliau termasuk sahabat yang ideologis, sahabat yang cerdas dan cerdik. Oh ya, sebelum saya menceritakan cerita kisah Abu Nawas, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zainul Solikin, NIM 151900007. Saya akan menjelaskan tentang Abu Nawas yang ketika bisa memperdaya istrinya. Kisah Abu Nawas ketika ia berhindar dari kemarahan istrinya. Pada suatu hari atau pada suatu ketika Abu Nawas keluar hingga larut malam. Hal tersebut membuat istrinya gelisah dan emosi karena sudah menunggunya berlarut-larut, sehingga istrinya pun menyiapkan sesuatu untuk memarahi Abu Nawas ketika pulang nanti. Ketika malam sudah larut, sudah mulai petang, tiba-tiba ada seorang yang hendak masuk lewat jendela rumah yang berbuat daya itu. Mendengar hal tersebut, istri Abu Nawas pun siap-siap untuk melancarkan aksi yang telah direncanakannya itu. Kemudian istri Abu Nawas menuju jendela rumah sambil memegang sepotong kayu yang cukup besar. Ia mengira orang yang lewat dalam jendela tersebut adalah suaminya. Ketika dalam kondisi yang gelap tanpa bisa melihat wajah Abu Nawas dengan jelas, istri Abu Nawas pun langsung memukul orang tersebut secara membabi buta karena terlanjur emosi, sehingga orang itu pun tak berdaya jatuh di lantai karena pukulnya. Dia bilang, ampun. Sebuah permohonan orang tersebut, ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi. Jangan larut malam, ujar istri Abu Nawas dengan nada tinggi yang mengira itu adalah suaminya. Setelah beberapa saat, istrinya pun mengenal dengan orang yang dibina. Dengan cahaya yang minim, ia pun berusaha melihat dengan sama orang yang kira suaminya itu. Betapa kagetnya, ternyata orang yang dipukuli oleh istri Abu Nawas itu bukan suaminya. Dalam kondisi panik tersebut, ia pun memanggil dan menghadapi orang tersebut dengan sebutan pencuri. Ada pencuri, tolong, teriak istri Abu Nawas ketakutan dan panik. Mendengar teriakan itu, warga sekitar pun bergotong royong dan berkemas-kemas untuk menangkap pencuri tersebut. Setelah warga sampai di lokasi, mereka terkejut dan terheran-heran karena pencuri tersebut telah ditaklukkan oleh seorang wanita. Bahkan pencuri itu pun berada dalam kondisi tak berdaya. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa pulih kembali kondisi si pencuri tersebut, ujar salah satu warga. Maaf Pak, saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Itu murni kekeliruan saya Pak, ujar istri Abu Nawas menjelaskan. Terus tanya balik seorang warga, kekeliruan bagaimana? Hanya jadi
dan istri Abu Nawas menjelaskan waktu itu dia masuk melewati jendela dapur. Saya kira itu suami saya yang baru pulang, makanya saya pukuli dia tanpa ampun. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah kondisi tersebut. Ia terkejut melihat banyak warga yang berkumpul di rumahnya. Kemudian setelah mendengar cerita lengkap dari kejadian itu, ia pun tersenyum dan bersyukur dalam hati. Tentu saja bukan saya yang diajak, makanya jangan pukul. Beginilah akibatnya bicara Abu Nawas. Cukuplah sekian dari cerita Abu Nawas. Jadi kesimpulannya ialah jangan meremehkan wanita, dan untuk laki-laki jangan pulang malam-malam atau begadang terus, jadi menghargai seorang istri. Dan untuk wanita ya jangan gegabah sudah mengambil keputusan, dipikir dulu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada keluhan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada pantun tupat kecepun santen enten lepat nun pangmuten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.